الحمد لله الحمد لله الذي أنعم على المسلمين بنعمة الإيمان والإسلام. أحمده سبحانه وتعالى يدعو إلى دار السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب جهنم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما أفوز بهما بأنواع النعم والفضل والكرم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واشكروا على نعمه التي يجب أن تقابل بالشكر العظيم، نعمة الهداية الإسلام. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Hadirin para hamba Allah, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Islam yang hadir pada saat ini yang saya muliakan. Melalui mimbar yang mulia ini, dalam durasi yang sangat singkat dan terbatas ini, saya mengajak khususnya diri saya pribadi dan panjenengan yang hadir pada saat ini, marilah yang utama dan yang paling utama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan sebenar-benar takwa kepadanya, yakni dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Paling tidak kita harus banyak mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab begitu banyak nikmat Allah, sampai detik ini, saat ini Allah berikan kenikmatan yang tiada taranya, berupa melekatnya nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan melekatnya nikmat iman dan Islam inilah Allah gerakkan hati dan langkah kaki kita untuk bersama-sama hadir di Masjid Nurul Islam yang kita cintai ini, dalam rangka untuk melaksanakan satu kewajiban yang sangat mulia di hadapan Allah, ibadah sholat Jumat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Para hamba Allah yang saya muliakan, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201 Allah menyebutkan wa minhum, sebagian dari manusia, man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, ada yang memohon kepada Allah, berdoa, duhai ya Allah, berilah aku kebahagiaan di dunia dan berilah aku kebahagiaan di akhirat, jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Tapi ayat ini diawali dengan kata-kata wa minhum, tidak semua manusia. Lalu langkah apa yang akan kita lakukan agar kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat? Sebetulnya sederhana. Para ulama sepakat, yang pertama, syukur kepada Allah. Mensyukuri nikmat Allah, pengakuan yang harus kita akui betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari bangun tidur sampai tidur kembali, semua nikmat Allah. Berjalan nikmat Allah, duduk nikmat Allah, minum nikmat Allah. Syukuri, kemudian gunakan bagian dari kenikmatan yang Allah berikan itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah.
bagaimana syukurnya tangan, bagaimana syukurnya kaki, bagaimana syukurnya lisan, bagaimana syukurnya telinga, alat panca indera yang lain, sehingga wajar kalau Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menjadikan syukur itu buah dari takwa. Kemudian realisasikan urusan dunia. Ini kita sering mendengarkan ini. Teori gampang tapi praktek angel. Urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas, jangan dibalik. Kalau urusan dunia kita lihat ke atas, kapan kita mau bersyukur kepada Allah? Yang punya sepeda lihat yang punya sepeda motor, yang punya sepeda pancal lihat yang punya sepeda motor, yang ada cuma sambat. Yang punya sepeda motor lihat yang punya mobil. Ya Allah, kapan saya punya mobil? Ya Allah, setiap hari kehujanan. Ya Allah, apalagi sekarang musim hujan, yang ada sambat. Yang punya mobil lihat yang punya pesawat. Kapan kita mau bersyukur kepada Allah? Jangan harapkan kita diberikan kebahagiaan oleh Allah kalau hati kita tidak mau bersyukur kepada Allah. Coba urusan akhirat lihat ke atas. Kita harus iri kepada orang yang mungkin iktikafnya ketika di masjid Istiqomah, duhur Istiqomah, dia iktikaf di masjid Nurul Islam, asar dia Istiqomah iktikaf lagi, maghrib iktikaf lagi, isya iktikaf lagi, subuh iktikaf lagi, belum lagi sholat duhanya, belum lagi sholat tahajudnya, belum lagi infak dan sedekahnya. Kenapa dia bisa, kita kok tidak bisa? Apa bedanya dia dengan kita? Kita harus iri. Dari iri inilah muncul untuk meneladani. Jangan dibalik. Urusan rezeki kita nggak usah iri, karena rezeki orang sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki tidak akan pernah tertukar. Yang kedua, ini yang paling penting. Kalau kita ingin bahagia, ini sering saya katakan, apalagi dengan kejadian 2 minggu yang lalu. Saya kalau ceramah, kalau khutbah itu selalu ada fakta yang harus saya buat, yang harus saya bahas. Kebahagiaan itu akan diperoleh nek kulo kalian jenengan bakti sama orang tua. Demi Allah, siapapun kita, jadi apapun kita, profesi kita, kalau kita lupa dengan nikmat kepada orang tua, bakti pada orang tua, jangan harapkan hidupnya akan bisa bahagia. Gak bisa. 2 minggu yang lalu kejadian ini. Seorang anak, 3 anak yang punya 1 ibu, bapaknya udah meninggal. Ingin memberikan kenangan yang terbaik buat mamanya, sehingga di hari ulang tahunnya mama ini diberikan surprise. Apa surprise-nya? Umroh gratis. Mama berangkat umroh. Secara mendadak 3 anak ini datang kepada ibundanya. Ada apa ini? Kok tumben 3-tiganya datang pas malam Jumat? Kami sudah 1 bulan yang lalu patungan ingin memberikan yang terbaik buat mama. Mama berangkat umroh, silahkan bulan depan mama berangkat umroh, kami yang tanggung, semua transportasinya, sangunya, oleh-olehnya kami yang tanggung, Sudah saatnya kami bakti sama mama. Walaupun hadiah umroh ini tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan kebaikan mama kepada kami. Singkat cerita, tidak ada tanda-tanda para jamaah. Mama ini pertama kali menolak.
Karena orang tua, tidak ada satupun orang tua yang mau merepotkan. Tidak ada. Sudahlah nak, mama bukan berarti menolak nak. Sudahlah, ambil uang umroh itu buat biaya pendidikan anak sekolah kalian, buat biaya pendidikan, buat biaya sekolah anak-anak kalian. Gak usah, mama tak nabung sendiri nak. Mama masih sanggup untuk membiayai sendiri. Seorang ibu tidak ingin merepotkan anak. Makanya pepatah mengatakan, kalau orang tua sugih, anak ikut sugih. Tapi kalau anak kaya, belum tentu orang tua ikut sugih. Para jamaah, saya termasuk ustadz yang disuruh oleh anak ini untuk merayu ibunya. Karena ibunya nggak mau. Ustadz, tolong bantu Ustadz. Tolong rayu ibu saya Ustadz. Uang saya sudah kadung masuk ke travel Ustadz. Saya rayu ibu ini. Wabillah, pada akhirnya dia mau. Berangkatlah ibu ini. Berpelukan di Bandara Juanda, Sidoarjo. Dicium tangannya. Dicium keningnya. Melepas ibu yang mau umroh. Apa yang terjadi para jamaah? Inilah yang dikatakan dalam kitab Ruh, karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Orang yang meninggalnya 100 hari ke depan itu sudah diberi sinyal oleh Allah. Silahkan buka dalam kitab Ruh, karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sekarang sudah diterjemahkan, judulnya Roh berbahasa Indonesia. Singkat cerita, di Mekah tidak ada tanda-tanda pada saat mau pulang. Mulai ketika ibu ini sudah memberi oleh-oleh, dermawan sekali nih ibu, ya Allah, berbagi. Nih ya, oleh-oleh dari saya. Siapa tahu nanti di Bandara Juanda tidak ketemu dengan saya lagi. Loh bu, ibu bilang apa? Hati-hati loh bu, ini Mekah Medina bu, ucapan kita didengar oleh Allah. Dan 2 jam sebelum, pada saat kepulangan, 2 jam sebelum pesawat ini landing, ibu ini masih menghabiskan makanan di pesawat, habis makanannya. Dan 1 jam sebelum pesawat ini landing, ibu ini dibangunkan sudah tidak bergerak, meninggal dunia. Wajahnya bercahaya bersih, ya Allah. Ibu ini adalah seorang ibu yang istiqomah sholat berjamaah di salah satu masjid yang tidak usah saya sebutkan namanya. Anaknya menangis, ya Allah Ustaz, begitu cepat ibu meninggalkan saya Ustaz. Tapi saya bahagia Ustaz, saya sudah memberikan kenangan yang terbaik sebelum ibu dipanggil oleh Allah. Ibu bisa melaksanakan ibadah umrah Ustaz. Saya ikhlas Ustaz. Tangisan dari seorang anak yang ketika ditinggal oleh ibundanya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di mimbar yang mulia ini, di akhir khutbah ini, durasi sungguh sangat cepat. Tolong yang punya orang tua, sering jenguk orang tuanya. Karena orang tua tinggal nunggu kapan dipanggil oleh Allah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika ada seorang yang sudah berusia 55 tahun, 45 sampai 55 tahun, itu kaki kirinya sudah nancap di kuburan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kalau ada seseorang yang usianya sudah 60 sampai 65, 2 kakinya sudah nancap di kuburan, tinggal awaid tok. Kalau jenengan usianya 80 tahun, itu sudah bisa untuk gitu. Maka bagi yang punya orang tua, ngapunten sangat
sering datangi orang tuanya, pandang wajahnya, berikan oleh-oleh kesukaannya, karena keberadaan orang tua kita sungguh sama singkat bersama kita. Berbaktilah, karena disitulah letak kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah. Maka cukup, kata Imam Asy-Syafi'i, seorang tua yang menengadahkan tangannya ke langit, kemudian dia berdoa, ya Allah, bahagiakan anakku, ya Allah. Saya sampaikan kemarin ketika manasik haji di Masjid Al-Akbar Surabaya, kalau panjenengan bisa melaksanakan ibadah haji dan panjenengan keluarga haji, orang tua jenengan yang sudah meninggal dunia tidak panjenengan hajikan, panjenengan punya uang untuk menghajikan kedua orang tuanya dan panjenengan tidak dihajikan, maaf, dolim panjenengan. Saya sampaikan di haji plus di berbagai hotel di Surabaya, saya sampaikan, tolong bagi panjenengan yang sudah berangkat, suami istri sekarang yang haji plus, yang 7 tahun, yang sekarang 9 tahun, itu 2 orang bisa jadi setengah M lebih, itu 500 juta. Panjenengan punya orang tua, orang tuanya nggak dihajikan, dolim panjenengan. Bisa jadi panjenengan haji, bisa melaksanakan ibadah haji karena doa orang tua. Mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Nurul Islam ini dijadikan oleh Allah sebagai anak yang berbakti, sebagai anak yang berterima kasih atas jasa orang tua, dan yang paling penting, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang bersyukur. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qali hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah idghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tatsliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.